Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita review sedikit materi sebelumnya tentang fragmen. Nah, fragmen yang pertama adalah fragmen idhofah. Fragmen idhofah syaratnya dua. Syaratnya terdiri dari mudhof yang langsung diikuti dengan mudhof ilaih. Dari mudhof dan diikuti dengan mudhof ilaih. Nah, mudhof syaratnya harus dua. Pertama ringkas, ya. Ringkas, kehilangan tanwin atau nun, ya. Misalkan muslimun menjadi muslimu, muslimani menjadi muslimah, muslimuna menjadi muslimu. Dan tidak boleh ada alif lam, ya, di depannya. Nah, ini syarat dari mudhaf. Kemudian mudhaf ilaih harus jar, ya. Kemudian berdasarkan bentuknya, ya. Mudhaf itu pertama dia bisa ism, ism yang ringkas, ya. Ism yang ringkas tanpa alif lam. Nah, yang kedua, pasangannya, ya, bisa ism juga. Nah, ism yang dia jar, ya. Nah, misalkan Baitullah, contohnya di sini. Baitu di sini ringkas tanpa alif lam, Allahi jar. Nah, ini contoh bentuknya kalau ism dengan ism. Kemudian bentuk contoh lainnya ism dengan domir tempel. Nah, domir tempel kalau huwa, hu atau hi, huma, huma, hima, hum, him, ya. Nah, domir tempelnya misalkan rumah, ya, katanya rumah juga. Rumah mereka gitu, ya. Baitu hum. Nah, baitu ringkas tanpa alif lam sebagai mudhof, hum sebagai domir tempel yang statusnya adalah jar. Nah, jadi bentuknya dia bisa isem, ya. Kemudian diikuti dengan isem, ya, ini yang jar, ya. Kemudian bisa bentuknya isem dengan domir tempel pasangannya. Domir tempelnya adalah di sini dalam hal ini. Atau bisa juga misalkan special mudhaf, ya. Special mudhaf. Special mudhaf hampir bisa dipastikan, ya, seluruhnya berkedudukan sebagai mudhaf, ya. Misalkan fauqa, ya, tahta, ba'da, qabla, ya. Yang diikuti dengan sama juga dengan ism yang jar atau domir tempel yang jar, ya. Misalkan, ya, contohnya tahta, tahta syajarah, syajarah. Nah, harokatnya apa? Kalau ada tahta spesial mudhaf maka menjadi jar. Tahta syajarati. Atau misalkan katanya adalah qabla atau ba'da, ya. Ba'da misalkan setelah dia atau setelahnya.
Nah, ba'da di sini special mudhaf, u di sini domir tempel, ya, kedudukannya sebagai jar. Nah, jadi ada empat bentuk ini ya yang dalam fragmen idofa ya, kesemuanya termasuk dalam fragmen idofa ya, meskipun bentuknya berbeda-beda, artinya isem dengan domir tempel, ya, special mudhaf dengan isem atau special mudhaf dengan domir tempel. Nah, ini mungkin ringkasan ya di fragmen idofa ya, dan perlu diingat ya, antara mudhaf dan mudhaf ilaih ya harus berdampingan persis ya, nggak boleh dipisahkan ya, nggak boleh dipisahkan. Nah, kemudian kita masuk ke rangkaian fragmen yang kedua. Ini pertama ya, fragmen idhofa. Yang kedua adalah fragmen jar majrur ya. Nah, nanti coba kita pahami konsepnya fragmen jar majrur seperti apa. Kemudian, nah ini mulai ada hafalan ya. Kalau tadi sifatnya konsep, nah ini ada hafalan. Kemudian membiasakan ya, kedudukan setelah harf jar itu adalah isem yang berstatus jar. Nah ini harf jarnya, kita hafalkan dulu. Bitawakala ya, keywordnya atau cara mengingatnya tawakal ya. Tawakala, tawakal. Min fi an hatta ala ila. Bitawakala, bitawakala min fi an hatta ala ila. Bitawakala min fi an hatta ala ila. Nah, kita hafalkan dulu, nanti kita bahas sedikit makna-maknanya ya atau terjemahnya. Silakan mungkin 2 menit ya, untuk menghafalkan bitawakala min fi'an hatta ala ila. Bitawakala min fi'an hatta ala ila. Kita bahas satu persatu. Silakan dari Pak Sidik. Ya. Bitawakala min fi'an hatta ala ila. Oke, lanjut Pak Ani. Apa? Bitawakala, Hmm. bitawakala, min fi'an hatta ala ila. Oke, Pak Andi, silakan. Bitawakala min fi an hatta ala ila. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi yang masyhur di Al-Quran ya hanya
Kalau harf jar sendiri ada beberapa, ya. Cuman yang masyhur di Al-Quran ada berapa ya? 10 ya, 12 ya, 12 ini. Bi, ta, wa, kala, min, fi, an, hatta, ala, ila. Nah, sekarang kita masuk eh, kalau konsepnya ketika ada huruf-huruf seperti ini ya, yang biasanya menempel ya, semuanya menempel ya. Kalau huruf yang di sini semuanya menempel kecuali huruf waw. Nah, waw itu pasti kelihatan ya. Nah, tapi waw itu sendiri nanti ada kedudukannya banyak ya. Bisa dia sebagai yang paling sering ya, paling sering itu waw itu sebagai atof ya, atau kata sambung. Ya. Nah, sama satu lagi ya ini sumpah ya, kosam ya, waw kosam. Nah, yang mana yang masuk kepada eh, fragmen jar majrur yang waw sumpah ya. Nah, kalau kata sambung tidak ya, itu waw biasa ya, dan maknanya. Kalau ini demi ya. Nah, misalkan contoh di Al-Qur'an wadduha wasyamsi wallaili ya wal fajri. Nah, itu ya. Setelah itu pasti harokatnya menjadi kasroh ya atau jar ya. Wal fajri wasyamsi wallaili wadduha. Nah, kenapa kok ha? Nah, nanti itu pelajaran, oh itu sudah kita pelajari ya, wadduha. Nah, masih ingat ya, ada nah, ada alif maksurohnya ya. Alif maksuroh kan menyebabkan rofa nasab jarnya sama. Nah, dalam hal itu dia kedudukannya sebagai jar. Nah, itu ya eh, untuk tahu selebihnya. Nah, ini menempel biasanya ya. Selebihnya kata-kata ini, huruf ini ya, huruf yang satu tunggal ini biasa nempel ya. Ba misalkan billahi ya. Ta, tallahi, ka, kal, bunyani ya. La, lillahi misalkan. Ya. Kemudian yang min, fi'an, hatta, ala, ila. Nah, ini biasanya kalau dia tidak berbarengan dengan domir tempel ya, dia terpisah ya. Min, min, ba'di ya. Fi, fi, al-baiti ya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi isem ya, ketika ada huruf-huruf tadi, huruf-huruf jar, maka menyebabkan isem yang di belakangnya harus majrur ya. Majrur itu apa? Ya isem yang berstatus jar ya. Nah, mirip seperti fragmen idhofah, cuman depannya ya, yang bedakan nanti depannya. Depannya apakah huruf jar atau mudhof ya. Kalau depannya mudhof, nah, isem yang dia ringkas tanpa alif lam maka menjadi fragmen idhofah. Kalau dia harf jar maka menjadi fragmen jar majrur ya. Nah, nama fragmennya adalah jar majrur. Nah, jar majrur. Nah, ini nama fragmennya. Kalau tadi sebelumnya adalah fragmen idhofah, nah ini fragmennya JM ya, jar majrur. Nah, antara harf jar dan majrur tidak boleh dipisah. Ini sama kaidahnya seperti fragmen idhofah ya. Antara mudhof dan mudhof ilaihnya nggak boleh terpisah. Begitu juga harf jar. Harf jar dengan majrurnya tidak boleh terpisah. Nah, kaidahnya juga mirip. Ya, baris pertama itu diletakkan di depan dan menempel ya. Baris kedua diletakkan di depan isem. Nah, ini maksudnya yang tadi ya, baris pertama. Nah, ini. Nah, di depan isemnya dan dia menempel kecuali wa ya. Wa nggak bisa menempel. Kemudian baris kedua diletakkan di depan isem dan terpisah ya. Nah, ini ya, kalau ada isem ya, min eh, minas solati misalkan ya. Nah, asolatinya itu isem yang terpisah dengan kata min ya. Kecuali nanti kalau mereka beserta dengan domir tempel ya. Umumnya adalah mereka bergabung. Nah, sekarang kita masuk ke terjemah sedikit ya. Bi itu artinya dengan
atau kepada atau di ya. Nah, contoh di Al-Quran, Bismillahi billahi wa rasulihi bibatoni makkati. Nah ini ya khusus bi nanti ya juga ada yang bi-nya dia terpisah ya. Nah, tentang kata Bismillah ya. Nah ini juga menarik ya, sedikit kita bahas ya di dalam surat uh, Iqra ya. Atau dalam surah Al-Fatihah ya. Ismi. Bentar saya cek di mushaf dulu. Jadi antara Bismillah di dalam surat Al-Fatihah ya, dan juga di dalam surat Al-Alaq ya. Nah itu berbeda ya penulisannya. Kalau dalam surat Al-Alaq ya penulisannya dengan bi ismi ya. Nah, dipisahkan seperti ini. Nah, kemudian dalam Bismillah bentuknya dirangkai ya. Nah, satu penjelasan ya yang pernah saya dapatkan sekilas saja ini mungkin karena tidak masuk bagian materi sebenarnya. Ya, kenapa pada akhirnya di dalam Bismillah ya, ini baknya disatukan ya. Nah, ini untuk menegaskan ya, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ya, apapun aktivitasnya kita ya, ini kan terpisah. Aslinya penulisannya itu dengan seperti ini. Kalau aslinya ya, bi dengan Ismillah ya. Nah, tetapi dalam surah Al-Fatihah itu Allah satukan ya. Satu makna tersirat yang pernah kami dapatkan hikmahnya adalah ketika kita menghadapi ya segala macam problematika hidup ya mungkin atau dalam segala aktivitas kita ya, maka Allah pengen menanamkan pesan kita lewat surat Al-Fatihah ya, surat yang selalu kita baca dalam sholat kita, yang surat yang sangat familiar ya, mungkin satu-satunya surat yang sangat mungkin ya, yang kita sendiri nggak ingat kapan kita menghafalkannya mungkin. Nah, adalah Allah pengen ya segala aktivitas kita ya Allah dilibatkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita terhubung, ya, terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya salah satu sunnah ya apapun aktivitas yang kita lakukan ya kebaikan tentunya adalah mengucapkan Bismillah gitu ya, dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu makna tersirat adalah agar kita terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, otomatis kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang Allah cintai begitu ya. Ini satu makna tersirat ya kenapa perubahan lafaz bismillahnya dirangkaikan ya agar kita senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Allahu a'lam, itu sedikit intermezzo saja. Nah, kemudian ta ini adalah sumpah juga ya, demi juga artinya. Contohnya dalam Al-Qur'an tallahi ya. Kemudian wa ini juga termasuk sumpah ya, meskipun wa itu juga ada maknanya tadi ya seperti saya sampaikan ya atof ya ini dan ya kata sambung dan dia tidak menyebabkan majrur ya. Nah, misalkan wallahi wasyamsi wal qamari wal asri, nah semuanya setelah waw ini harokatnya adalah majrur ya atau jar. Kaf atau ka itu adalah seperti ya ka'asfin kal hijarati kal ihni, nah itu semuanya adalah masuk bagian dari fragmen jar majrur. La, nah ini ada sedikit perbedaan ya. Kapan kita pakai la, kapan kita pakai li. Nah, la kalau dia disertai dengan domir tempel ya, maka dia pakai fathah. Nah, misalkan ya di sini. Kan hafalan kita
bitawakala ya, la ya. Tetapi juga bisa menjadi li. Nah, kalau penyertanya selain dari domir tempel ya. Nah, kalau domir tempel pakai la, misalkan lahu, lana, lakum. Nah, tapi kalau selain domir tempel kita pakai adalah li rasulin, linnasi, lillahi. Nah, gitu. Bitawakala la, lamnya ya maksudnya. Bisa la atau li, lu nggak bisa ya. Kemudian min, nah ini arti, kalau tadi la artinya untuk, min dari ya, bagian dari atau asal dari ya. Misalkan ya, min baitin. Nah, kalau disertai dengan alif lam, nah maka kedudukan tanwinnya hilang ya. Misalkan contohnya ini ya. Kalau ini nggak pakai tanwin ya. Nah, kalau ini disertai tanwin menjadi minal baiti. Nah, kalau nggak pakai tanwin, min baitin. Minal muslimina minkum ya, dengan domir tempel. Fi artinya di atau di dalam atau di antara. Fi sabilillahi fil kuburi fihim ya. Bisa fi di antara mereka di dalam kubur di jalannya Allah. An terhadap, tentang atau dari ya. Nah, yang sering ya dari ya, an. Kalau dalam hadis itu ya, an Abi Umar ya, atau an Abi Hurairah ya. Nah, jadi dari kemudian kalau dia bertemu dengan alif lam, nah ini kalau min tadi ya, min ketemu dengan alif lam, harokatnya menjadi mina ya. Misalnya tadi ya, minal muslimina. Ini harus dilihat ya. Jadi kalau ada alif lam nanti ada perubahan-perubahan ya, yang dia bisa menjadi kasroh atau bisa menjadi fathah. Kalau min menjadinya fathah ya. Nah, menjadi minallah atau minal muslimin. Nah, itu asal katanya dari min. Kalau an dia menjadi kasroh. Nah, anil, nah, an zikri rabbihi, anin nabiyyi, anin nabain, anhum ya. Nah, ini menjadi kasroh ya di sini ya, an-nya. Karena ketemu alif lam. Ini sama asalnya adalah an nabi, tapi karena dua-duanya sukun kan nggak bisa dibaca, harus dihidupkan ya. Nah, menghidupkannya dengan kasroh itu berdasarkan simai ya, artinya kebiasaan orang Arab yang menyebutkan itu. Kemudian hatta sampai, hatta hinin, ala atas atau meliputi, alal insani. Nah, kemudian kalau dia berdampingan domir tempel, ini ya, menjadi ada tambahan ya sukunnya. Misalkan ini ya, jadi nggak alakum tapi alaikum ya, nggak alana tapi alaina, nggak alaihim ya, tapi enggak alahim tetapi alaihim ya. Itu contohnya ya. Jadi ada beberapa secara penulisan ya. Cara hakikatnya sama, secara penulisan ada yang catatan-catatan. Kemudian ala ila terakhir menuju atau kepada. Ila sama seperti ala kaidahnya, kalau menyertai domir tempel dia ada tambahan ya sukunnya. Ila samai ilaika, ilaikum, ilaina, ilaihu, dan seterusnya. Ini boleh dihafalkan sebentar. Ya, boleh dihafalkan sebentar. Artinya ba itu atau bi itu dengan, kemudian ta itu sumpah, wa itu sumpah demi juga, ta demi, wa demi, ka seperti, la untuk, min dari atau asal dari, di fi di antara atau di dalam, di atau di dalam, an tentang atau dari, hatta sampai, ala atas, ila menuju atau kepada. Nah, silakan boleh dihafalkan sebentar. Bi tawakala min fi'an hatta ala ila, bi dengan, ta demi, wa demi, ka seperti, la untuk, min dari, fi di atau di dalam, an dari, hatta sampai, ala atas, ila menuju atau kepada. Ya, fadl. Mungkin 2 menit untuk melancarkan sebentar.
Oke, coba satu persatu dari Pak Sidik. Ya, bi tawakala ya. Ya, sekalian artinya. Oke, bi itu dengan, Oke. ta Mm-mm. itu demi, Oke. pa demi, Oke. ka Mm. seperti, Oke. la untuk. Sahih. Terus min. Kemudian min dari, Mm-mm. fi dalam, Oke. kemudian an itu dari atau tentang, Oke. hatta, Ya. hatta sampai, Oke. kemudian ala atas, Mm-mm. ila kepada, menuju ya Sahih. kepada. Tas. Ya. Lanjut Pak Ani. Eh, bi bi dengan bita, bita sumpah, ka seperti, bita ka wa sumpah, Mm-mm. bita ka wa la ya, Ya lah. bita ka wa la, la untuk, Oke. bita ka wa la, ming ming dari, Ya, dari. ming Betul. ming ming vi vidi vi ang Mm-mm. tentang, Oke. hatta sampai, Oke. hatta ala ala atas, ala Oke. atas, ila itu ila kepada. Ya, sahih mumtaz. Pak Andi. Ya, eh, ditawakala Hmm. di dengan Oke. ta ta sumpah, Oke. wa wa sumpah, Oke. a seperti, Oke. la untuk atau Mm-mm. bagi, Oke. min dari, Mm-mm. fi di, an tentang, Oke. hatta sampai, Oke. ala atas, Oke. ila pada. Sahih. Mumtaz. Ustaz, suaranya nggak dengar ya? Oh ya, mohon maaf. Ada satu huruf jar yang bisa mengenai lebih dari satu majrur ya. Dengan kata hubung waw di sini ya. Wawnya di sini waw ataf ya, kata sambung. Nah, contohnya billahi ya. Billahi di sini adalah fragmen jar majrur ya. Billahi ini fragmen jar majrur. Nah, kemudian di sini ada wa malaikati. Ini kan sampai sini ya. Fihi ini nanti fragmen tersendiri ya, fragmen idofa ini mudhof, ini mudhof ilaih. Nah, tapi yang kita sorot adalah wa malaikati. Nah, ini kan jar wanya. Nah, wanya di sini sebagai apa? Apakah ini waw sumpah atau waw ataf ya, sambung ya. Kalau secara terjemahannya beriman ya, dia beriman kepada kepada Allah ya, kepada atau dengan Allah dan malaikatnya. Ya, bukan demi malaikatnya, tetapi dan malaikatnya. Jadi di sini yang menyebabkan dia menjadi majrur di sini adalah ba di sininya. Nah, billahi kalau mau dijabarkan wa bi malaikati di sini juga sama. Wa bi kutubihi kalau mau dijabarkan ya. Wa bi rasuli. Nah, aslinya semuanya ada bi depannya. Amana billahi
wa bi malaikatihi wa bi kutubihi wa bi rasulihi. Aslinya begitu. Cuman kan kaidah waw itu kan menghilangkan ya. Misalkan saya makan nasi dan makan sayuran dan makan lauk begitu ya. Nah, kan cukup disebutkan saya makan nasi dan lauk dan juga sayuran gitu ya. Nah, jadi kata wa di sini untuk menghilangkan. Nah, jadi meringkas ya, meringkas, bukan menghilangkan. Nah, meringkas. Jadi yang menyebabkan mereka menjadi majrur seperti ini, nah, kutubihi, rasulihi. Nah, ini adalah ba yang di depan sini. Nah, ya, bukan karena Oh, wawunya. hmm. Hmm? Gimana? Ya, berarti yang kalimat atas berarti sebenarnya nyambung ya, Pak Ustadz Iya, ya, ini ke sambung bawah. satu. Iya, Betul. satu kesatuan ya. Satu kesatuan, betul. Jadi masih satu jar majrur, nanti kedudukannya begini. Ini jar majrur yang satu, ini jar majrur kedua, nah, ini jar majrur ketiga, nah, ini jar majrur empat. Nah, gitu kalau mau dijabarin ya, karena ada wawunya di sini. Nah, wawunya disebut dengan waw ataf ya, kata sambung. Nah, cara membedakannya gimana? Ya, cara membedakannya biasanya kalau waw dia demi, dia berdiri sendiri ya, nggak ada embel, nggak ada apa namanya, atau biasa letaknya di depan begitu. Nah, biasanya ya, biasanya itu letaknya di depan atau di awal kalimat. Ya. Kalau ini kan letaknya di tengah. Nah, di tengah-tengah biasanya ada pengiring habjar sebelumnya, nah maka dia sebagai waw ataf ya, kata sambung. Tapi kalau dia waw demi atau sumpah, maknanya biasa di awal kalimat atau di awal surat ya, di awal ayat begitu ya. Nah, ini dia beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya gitu. Nah, itu contohnya ya. Kedudukan majrur itu bisa lebih dari satu. Nah, kalau dibalik gitu ya, harf jarnya lebih dari satu, majrurnya cuma satu, bisa nggak? Nggak bisa ya. Misalkan eh, wa, kemudian ta, Allahi misalkan gitu ya. Nah, ini nggak bisa ya. Satu jar paling tidak mengenai satu majrur ya. Nah, kalau ini kan nggak ada ya. Nah, maka tidak bisa kalau dua jar, dua huruf jar mengenai satu majrur. Yang bisa adalah satu huruf jar bisa mengenai lebih dari satu majrur. Nah, ini contohnya ya. Eh, Mengartikan dan juga mengharokati. Nah, ini walaili ya. Kalau mengharokati kan gampang ya. Nah, ini walaili ya. Demi malam ya. Artinya demi malam. Nah, sekarang silakan kita terjemahkan satu persatu ya. Satu persatu dicari dulu ya. Saya kasih waktu mungkin 2 menit dulu untuk barangkali mau mencari artinya ya. Pertama mengharokati, kemudian mengartikan ya. Artinya apa tadi ya.
Oke, silakan dari Pak Sidik. Kal muhli. Oke, artinya Artinya apa ya? ini cairan tembaga. Muhli. Seperti cairan tembaga itu. Oke, seperti cairan tembaga. Lanjut Pak Ani. Bil amwali, bil Oke, amwali, ya, artinya dengan apa itu? amwal dari mal. Oh, dari amwal, Baitul mal. Nah, dengan, ada. Apa itu? oh, dengan harta, Ya, dengan dengan mal. harta-harta. Ini bentuk jamaknya. Amwal itu bentuk Oh, jamaknya. Dengan harta-harta. Lil insani, Pak Andi. Kok saya sebutin? Ya, Ustaz. Artinya? Lil insani, eh, eh, bagi manusia. ya, bagi manusia atau kepada manusia tergantung konteks nanti ya. Kemudian lanjut, Pak Sidik. Min sijil. Dari Sijil, sijil, sijil neraka. sijil, Min enggak. sijili. Nah, sijil ya. Kalau kita wakafkan jadi sijil ya. Ya, sijil. Min sijil. Dari Apa sijil apa? Neraka sijil itu. ini tanah liat ya. Ini Mana lihat. penyerangan ini. Penyerangan Alfil, tentara bergajah. Min Ambil tanah liat sijil. dari neraka itu ya. Tanah liat neraka. Lanjut, Pak Ani. hatta hin, hat, hatta hini, Ya, artinya itu hin itu sam- ya sampai hin waktu yang udah ditentukan. sampai waktunya, Ya, sampai sampai waktu yang waktunya. ditentukan. Oke, sampai waktu yang ditentukan. Lanjut, Pak Andi. Menjadi apa nih? Ala. Silakan, Pak Andi. Kok saya nggak kedengeran ya? Cek, Pak Andi masuk suaranya. Enggak kedengeran. Kedengeran ya. Lanjut, Pak Sidik dulu. Silakan, Pak Sidik. Terdengar Ustaz? Alal. Oh, ini Ya. udah masuk. Ya. Silakan, Pak Andi. Alal mu'minina. Ya, jangan terkecoh ya. Jangan sampai alal mukmin ini. Ya. Nah, Alal karena mu'minina, oke. atas kaum mukminin ya. Ya, atas orang-orang mukmin atau kaum Orang-orang mukmin. beriman. Ya, Orang orang beriman. beriman. Ini nggak pakai headset ya, Pak Andi? Oh, lebih jelas ini suaranya. Ini pakai headset, Pak. Oh, pakai Pak Ustaz. headset. Malah jelas Iya, banget ini. iya. Lanjut, Pak Sidik. Wa ilal ardi. Artinya Wa ilal ardi. Dan menu apa? Kepada bumi. ya kepada bumi. Ini karena nggak ada ininya rangkaiannya jadi nggak apa-apa. Saya ini dulu. Lanjut Pak Ani. Fi jannati, Jannati atau jannatin? eh, hmm, fi neraka apa demi Nah, di pakai dalam, tanwin apa nggak ini kira-kira? bentar Ustaz. Jan- fi fi jannatin atin,
Ya, Bukan. sih betul. Jannatin. Bisa menjadi jannati kalau di belakangnya ada kata lagi ya. Tapi kalau di sini fi jannati an-na'im misalkan. Tapi kalau cuman katanya sampai sini fi jannatin ya. Pakai yang utuh. Hmm. Artinya Eh, di neraka ya. Bukan. Jannah. jannah apa jannah? Neraka. Jannah, Surga. jannatul firdaus ya surga. Di surga ya. Di Surga-surga ya. jannah. Di Jannatin surga. untuk jamak. Iya. Tadi Ustadz apa? Kenapa tin ya tadi? Nah, normal balik ke konsep utuh. Nah, utuhnya kan semua pakai tanwin. Nah, fi jannatin dan nggak ada alif lam di sini. Nah, kalau ada alif lam baru pakai salah satu ya, Ringkas. ringkas. Bukan ringkas sebenarnya, menjadi hilang tanwinnya. Karena kan alif lam tidak Oh, mempengaruhi alif. utuh dan ringkas. Ya, karena ada alif lam jadi nggak boleh ada tanwin ya. Makanya tanwin nggak mungkin bisa berbarengan dengan alif lam. Tapi kalau nggak ada alif lam, pakai tanwin. Nah, kecuali kalau dia bisa hilang ya, hilang tanwinnya kalau di sini ada kata lagi ya. Misalkan naim ya. An-Naim. Naimi. Nah, ini bisa menjadi jannati ya karena di sini ada naim ya, menjadi mudhof dia. Nah, tapi kalau dia nggak ada kata setelahnya atau dia terakhir di sini, nah maka menjadi balik lagi menjadi utuh ya jannati. Hmm. Nah, nggak ada. Ya, jadi yang rumus yang itu inilah beda lagi ya. Ini yang majrur, jadi nggak ada kalau mudhaf ilahi kemarin kan Hmm. harus jar. Yang ini udah beda, beda fragmen ya, Pak Ustadz ya. Ya, ini beda fragmen cuman menjadi jar juga ini. Jannatin ya, jannatun, jannatin, Oh iya, jannatin. Nah, kan nasab jar ya, nasab jarnya jannatin, tapi kita ambil yang jarnya. Nah, cuman bedanya dengan fragmen idofa, kalau fragmen idofa depannya di sini adalah mudhof ya. Nah, mudhof itu kan bisa spesial mudhof atau isim mudhof. Nah, kalau fragmen jar majrur depannya ini adalah huruf jar. Nah, fi jadinya gitu. Di sini sama-sama jar. Hmm. Untuk membedakan dengan fragmen satunya adalah lihat di depannya siapa. Kalau depannya mudhof, ringkas tanpa alif lam atau spesial mudhof, maka dia idofa. Kalau harf jar, nah maka dia masuknya jar majrur. Gitu. Ron, Syukron, Ustadz. Ye, Assalamualaikum. sami-sami. An, silakan Pak Andi. Anil huda, Ya, Andi tetap ya. Artinya, eh, tentang petunjuk ya. ya tentang petunjuk atau dari petunjuk, ya, tergantung konteks nanti ya. Ya. Anil Huda ini aslinya an ya, cuman karena berdampingan dengan alif lam disuarakan dengan kasroh ya. Nanti ada yang disuarakan dengan fathah, kalau an disuarakannya dengan kasroh. Ya. Oke, sekarang mengartikan ya. Keywordnya ada di sini ya. Nah, kira-kira huruf apa yang ada di sini ya? Misalkan di sini ya, seperti gunung-gunung. Berarti huruf depannya adalah kaf ya. Kal jibali. Nah, kal jibali seperti gunung-gunung ya. Kal jibali seperti gunung-gunung itu ya. Nah, ini silakan lanjut Pak Sidik untuk orang-orang yang mendustakan. Ah, ilal mukadzibina. Ya, ilal mukadzibina. Sampai ila. Ya, ila nggak hidup ya-nya karena tidak dengan domir tempel ya. Dengan isim biasa jadi pakai ila biasa. Kalau dengan domir tempel menjadi ilai siapa gitu ya. Ilaihum misalkan ya kalau mukalibinya dijadikan domir tempel jadi hum ya. Ilaihum atau ilaihim ya. Ilaihum, ilaihim nanti kalau dalam ilmu kiroat, nah itu ada beda cara baca ya. Kalau kita membacanya ilaihim ya.
Tapi ada beberapa kiroat yang bacanya ilaihum. Nah, konteksnya ilmu kiroat ya. Lanjut Pak Ani, di dalam kesesatan. Fidolali. Fi dola Fidolalin. ya sahih fi dolalin ya, karena tidak ada alif lam maka balik lagi menjadi utuh ya, fi dolalin, di dalam kesesatan. Lanjut Pak Andi. Anil huda. Sahih anil huda ya, an dengan al huda ya, dihidupkan menjadi kasrah ya. Lanjut Pak Sidik. Mimmain. Sahih min ma'in ya, min ma'in dari air. Lanjut Pak Ani. Bi'adzabin. Ya bi'adzabin. Tuh, bisa. Bentar. Stop bentar. Hilang ininya. Bi'adzabin tadi. Oke, bi dengan azabin. Sahih. Kalau bi bisa dirangkai di sini ya, menjadi bi'adzabin secara penulisannya. Lanjut Pak Andi. Wal adiyati. Ya, sahih. Wal adiyati. Karena udah ada alif lam, menjadi ringkas ya. Bukan ringkas ya, tidak ada tanwin. Lanjut Pak Sidik. Hat hatal fajri Ya, hatal atau ilal fajri. fajri. Hatal fajri. Ilal ya, lebih tepatnya ilal. Ilal fajri sampai waktu Sebe- fajar. Enggak, sebenarnya hatta ya, hatta yang tepatnya ini Hatta. kepotong ini sampai terbitnya ya matahari atau fajar ya. Hatta Hatal matlail fajri. matlail Hmm, fajri. mata itu. Oke. Karena contoh kita pakai ini ya, kepotong ya. Hatta fajri. Ilal juga bisa ya, tapi tergantung konteksnya. Tapi kalau dalam surat Al-Qadar ya, itu hatta matlail fajr. Lanjut Pak Ani. Alal afida. Alal afidati. Sahih. Halal Afidati. afidati. Atas hati-hati ya. Afidah bentuk dari jamak dari fuad ya, hati. Lanjut Pak Andi. Kepada Ilal orang-orang kufri. ya, ilal Ilal kufri. kufa. Ini Eh, tasdid. ilal kufari. Hai, ilal Ya, kufari. Ya. ilal kufar. Kufar ya, kaum kufar itu adalah jamak dari kata kafir ya. Oke, Oke, kufar. Sahih ini latihan saya share di chat grup. Bentar, saya kopikan linknya. Saya share di chat WA aja. Chat Zoom ya. Sambil saya lihatkan. Nah, jadi ini ada fragmen
dua fragmen ya latihan kita. Fragmen sebelumnya mudhof dan mudhof ilaih dan juga jar majrur. Misalkan nomor satu ya. Kasih contoh. Di sini ada kata bi. Nah, bi ini merupakan harf jar. Imani ini adalah majrurnya. Kemudian ada hum. Nah, imani di sini bisa sebagai mudhof juga karena dia masih ringkas ya. Imani masih ringkas, masih bisa jadi mudhof. Hum di sini sebagai mudhof ilaih. Nah, gitu. Jadi ada satu kata yang kedudukannya bisa lebih dari satu. Bi-nya itu jar, imaninya itu majrur, imaninya juga bisa sebagai mudhof, himnya sebagai mudhof ilaih. Nah, boleh dikerjakan sebentar. Ada sekitar 10 ya, 10 soal. Kalau ada yang kurang jelas boleh dikonfirmasi ya. Nah, kalau misalkan ada waw ataf, nah, ya langsung dicentangin aja ya. Maksudnya kan cuma satu kedudukan jarnya ya. Nah, majrurnya dicentang langsung dicentang di bagian majrur kalau ada waw atafnya.
3 menit lagi nggih. Oke, sudah semua. Pak Sidik, sampun. Sudah. Pak Ani, sudah. Belum, tinggal satu, Ustaz. Oke, siap. Pak Andi, sampun. Nggih, sampun Ustaz. Ya, kita tunggu Pak Ani. Udah Ustaz. Ya, ada yang benar semua dari Pak Ani, Pak Andi, dan Pak Sidik? Benar 24. berapa? 24. 24. Kalau Pak Andi, 36 Ustaz. 36. Dikit lagi ya. Satu lagi. Satu yang Pak Andi. kurang contreng satu. Pak Sidik, 35. 35. Dikit lagi. Ya, kita bahas sedikit ya. Mungkin ada yang keselip-keselip. Eh, oke. Nah, ini tadi ya sudah kita bahas. B itu jar majrur, imani majrurnya, imani juga mudhof, himnya juga sebagai mudhof ilaih. Kemudian fis samawati wal ardi. Fi-nya harf jar, samawati itu majrur, kemudian wal ardi ini waw ataf. Nah, maka ardinya menjadi majrur yang kedua. Kemudian ala itu jar, kemudian majrurnya itu kuli. Kuli karena masih ringkas ya bisa menjadi mudhaf, kemudian syai'in sebagai mudhaf ilaih. Kemudian li qaulihim, li ya jar, qauli majrur, qauli karena ringkas masih menjadi mudhaf, him sebagai mudhaf ilaih. Hatta, hatta itu jar, matla'i sebagai majrur, matla'i karena masih ringkas, matla'i ya bukan matla'in, jadi masih menjadi mudhaf, kemudian al-fajri sebagai mudhaf ilaih. Minar rijali wan nisa'i wal wildani ya, pakai wa semua. Nah, min harf jar, ar-rijali majrur 1, an-nis wan nisa'i majrur 2, wal wildani majrur yang ketiga. Min fadlillah, min harf jar, fadli menjadi majrurnya,
Fadli karena ringkas masih menjadi mudhaf. Kemudian mudhaf ilainya adalah Allahi. Bi itu adalah hafjar, Allahi majrur, rasuli. Nah, wa rasuli. Nah, jadi rasulnya sebagai majrur juga, dan juga mudhafnya mungkin di sini yang paling kayaknya ya banyak salahnya di sini, karena agak terkecoh dengan wa-nya di sini ya. Kalau di soalnya ada wa-nya, kalau di sininya mungkin tercentrang, mungkin hanya mudhaf mudhaf ilaih ya. Nah, tapi dia sebagai majrur juga gitu ya. Di billahi wa bi rasuli, kemudian rasulihi itu mudhaf mudhaf ilaih tersendiri. Ila jar jannati ya, sebagai majrurnya, wal maghfirati wa-nya ataf, jadi al maghfiratinya sebagai majrur. Kemudian bi-nya harf jar, izni jar, kemudian izni juga sebagai mudhaf karena ringkas tanpa alif lam, hi-nya sebagai majrur domir tempel. Bi amwalikum wa anfusikum. Bi dengan amwali itu adalah jar majrur, amwalikum mudhaf mudhaf ilaih, anfusi ini ya masih terikat dengan wa ya, wa anfusi berarti wa-nya sebagai majrur juga. Kemudian anfusikum ya sebagai fragmen idhofah mudhaf mudhaf ilaih. Kira-kira yang salah tadi di bagian mana? Eh, apa itu Ustadz yang mudhof ilahi, saya contrengnya kalau mudhof ilahi itu kan juga jar juga ya, makanya saya Hmm. contreng jar dan mudhof Oh, ilahi. Hah? tercontrengnya jar ya, salah contreng. J, J, J. Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. J. Salah satu aja Pak nih. Nah, mungkin dia salah istilah ya. Ya mohon maaf tadi kurang. Mudhof. Ini jar maksudnya adalah harf jar ya. Nah, Oh iya, iya. nah, Syukran, syukran, syukran. ya, yang penting konsepnya dapat ya. Yang penting kalau masalah teknis ya mungkin ada kesalahan-kesalahan dimaklumi ya. Yang penting konsepnya dapat ya. Harus jar. Cuman di sini kalau petunjuknya kurang ya. Harusnya huruf jar ya. Kalau dari Pak Andi bagian mana yang salah Pak? Tadi yang nomor berapa ya Ustaz ya? 8 ya. Yang kuli ya, Pak. Ala kuli ya. Oh, ala Tadi kuli min. iya, Eh, ya ini nomor ala berapa? kuli syai'in. Iya itu. Ada yang kurang? Iya, tadi kulinya kurang contreng majrurnya. Oh, kurang jangan majalah. J, J, J. Iya. Kurang Kalau contreng aja. Ya. Pak Sidik di bagian mana itu kira-kira? Kayaknya yang bagian Rasulullah Pak ya, saya kok hilang tempat saya tadi Rasul. Billahi bukanya wa rasuli. Ya karena Rasul. wa-nya mungkin ya. Karena wa, Iya, wa nggak kelihatan kalau di soal kan nggak ada di sini ya. Di pilihannya itu mungkin langsung billahi rasulihi. Nah, mungkin wa-nya rasulnya nggak tercentang majrur ya. Ya, alhamdulillah, ala kulli hal yang penting kalau itu masalah-masalah teknis ya, karena memang bentuk Google Form ini juga bentuk yang baru ya, artinya di model online ya. Kalau sebelumnya kita pembahasannya manual, nah, ini baru dikembangkan dengan Google Form, jadi memang ada kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin lebih butuh kedetailan ya sebenarnya kalau belajar Google Form ini dibandingkan dengan langsung ya. Langsungnya itu lebih enak sebenarnya. Lebih enak tuh tinggal misalkan begini. Doang. Kalau langsungnya itu sebenarnya lebih enak ya. Kalau pengajaran sebelumnya itu, jadi cukup nyentang begini. Bi itu jar, kemudian imani itu majrur, imani itu mudhaf, im itu mudhaf ilaih. Nah, sebenarnya lebih enak begini ya. Cuman memang untuk melatihan kan jadi nggak bisa ya. Nah,
fi samawati jar, fi-nya jar, kemudian as-samawati-nya majrur 1. Kemudian wal ardi majrur 2. Nah, gitu. Tapi intinya prinsipnya yang penting paham di fragmen jar majrur. Nah, nanti kalau mau butuh latihan lagi, saya kirim linknya. Nah, ini insya Allah nanti kita sekaligus review ya fragmen jar majrur dan juga fragmen idhofah. Insya Allah. Sebelum kita masuk ke fragmen ketiga, yakni fragmen harf nasab wa ismuha. Nah, jadi ada kemiripan secara teknisnya antara jar majrur dengan harf nasab wa ismuha, tapi ada sedikit perbedaan ya. Nanti insya Allah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik, syukran jazakumullah khairan. Kalau ada diskusi atau tanya jawab, monggo silakan. Dan persilahkan. Ada barangkali yang mau dikonfirmasi. Ustadz izin. Ya. Tadi yang menarik tadi yang Bismillah sama Bismil Rabbik itu. Oke. Itu kan ada perbedaan penulisan dalam Quran ya. Tadi dijelaskan kalau Bismillah ini ada hikmahnya bagaimana senantiasa melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Kalau yang Bismi ini kira-kira apa ya Ustadz ya? Hikmah penulisan. Kalau tanpa aslinya tulisannya begini. Ini tulisan aslinya nih begini. Nah, yang aslinya tulisannya bi dengan ismi. Nah, redaksi aslinya tulisannya begini. Jadi yang justru hikmahnya itu kan biasa kalau di Al-Quran, kalau ada yang berbeda pasti ada sesuatunya. Nah, ini yang sesuatu yang dimaksud di sini adalah, ini artinya terjemahan biasa dengan nama Allah, dengan nama ismi Allahi ya, dengan nama Allah. Nah, di sini artinya juga sama dengan nama Allah, tapi dengannya itu dikuatkan dengan cara kita memasukkan ya, tanda kutip ya, memasukkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Memasukkan artinya melibatkan ya. Nah, jadi ya kalau ini ya kalau hikmahnya ya normal saja sebenarnya. Nah, tapi ketika dirangkaikan, nah seperti ini ya dalam Al-Fatihah itu ya, termasuk Al-Fatihah ya, jadi ulang-ulang ya agar kita senantiasa ingat, jangan sampai lupa gitu untuk memasukkan Allah dalam setiap aktivitas kita, kebaikan kita, menyebut nama Allah, melibatkan Allah dalam setiap kesulitan kita gitu. Nah, jadi lebih penguatnya kalau dalam Al-Quran itu ketika ada kata yang berbeda pola umumnya, nah pasti ada hikmahnya gitu. Nah, ini hikmahnya sih. Gitu, Andi. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Bayakum. Ada lagi mungkin dari Pak Ani atau Pak Sidik? Cukup Ustaz. Cukup, Kalau Ustaz. ini ada apa tambahan itu apa yang apa latihan itu Pak Ustaz, satu lagi. Oh ya, nanti coba saya kirim insya Allah setelah ini. Pak Sidik ada yang mau sampai tadi? Enggak, cukup. Cukup. Ya. Syukran, jazakumullah khairan ala husni ihtiminkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ya keistiqomahan senantiasa dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Karena Allah Subhanahu wa taala utul ilma darajat, ya, mengangkat setiap derajat kita, wabil khusus ya tersebab kesungguhan kita dan keseriusan kita untuk senantiasa membersamai diri kita dalam nasihat-nasihat yang tertuang dalam kitabullah ya, dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakihan pada kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Ustaz. Waalaikumsalam.